Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali bersama saya Nurse Andri Kermanto MKep. Hari ini saya akan membahas terkait dengan suatu penyakit yang mungkin saat ini banyak diserang oleh anak-anak di Indonesia. Mungkin di antara dari kalian semuanya, atau mungkin dari ibu-ibu, atau mungkin orang tua di sini sudah pada tahu apa penyakit ini. Mari kita bahas terkait dengan penyakit HFMD. Ya, penyakit HFMD atau penyakit Hand, Foot, and Mouth Disease atau yang biasa disebut dengan penyakit PTMK atau penyakit tangan, mulut, dan juga kaki ini biasanya atau adalah sebuah penyakit yang diakibatkan karena adanya Coxsackie virus dan juga enterovirus. Nah, ini biasanya yang paling sering mengalami penyakit ini adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kalau kita berbicara terkait dengan penyakit HFMD ini, jadi sebenarnya pertama kali ditemukan yaitu berada di Kanada pada tahun 1957. Kemudian di tahun 2009 kasus ini mengalami lonjakan di Singapura ya, karena ada kemiripan gejala yaitu seperti adanya demam yang disertai dengan batuk dan juga pilek seperti flu pada umumnya. Namun biasanya pada kasus ini akan ditandai dengan adanya ruam pada kulit. Selain itu juga terjadi peningkatan atau lonjakan kasus yang mengakibatkan juga banyak korban yang sampai meninggal dunia pada anak-anak. Dan karena kasus atau virus ini paling banyak ditemukan di Singapura, lonjakan kasusnya, maka orang menyebutnya dengan flu Singapura. Nah, untuk penyebaran dari virus HMFD ini sendiri biasanya disebarkan karena adanya sekret ya, atau cairan yang keluar dari penderita, baik melalui hidung seperti ingus, ataupun melalui tenggorokan ya, seperti ludah ataupun dahak, dan juga lesi pada kulit yang pecah ya, terus kemudian dari kotoran dari penderitanya ini juga bisa menyebar ya. Penyebaran ini juga mudah terjadi apabila melakukan kontak yang erat dengan penderita seperti berbicara, terus kemudian memeluk, terus kemudian mencium ya, ataupun juga bisa melalui udara seperti droplet dengan adanya bersin ataupun batuk ya. Terus kemudian kontak juga dengan kotoran pasien dan juga kontak dengan objek atau permukaan yang tercemar oleh virus HMFD ini sendiri seperti menggunakan peralatan makan secara bersamaan. Nah, kemudian penderita pada HMFD ini umumnya sangat menularkan virus pada minggu pertama sakit ya. Beberapa pasien bahkan masih menularkan virus beberapa hari atau beberapa minggu setelah gejala dan juga tanda infeksinya sudah hilang. Apa saja sih gejala awal yang muncul pada pasien dengan HMFD ini sendiri? Nah, gejala awalnya itu pasti biasanya akan disertai dengan demam. Nah, ini demam adalah manifestasi yang muncul pertama. Jadi demam bisa dalam suhu 38 sampai 40 ya pada anak-anak. Terus kemudian adanya sakit tenggorokan. Jadi ditandai dengan susah menelan ya, tidak nyaman untuk makan. Terus juga terdapat sariawan di sekitar mulut ya. Jadi ini yang biasanya membuat anak-anak merasa nyeri ya di lidah, terus kemudian di gusi dan juga di bagian dalam pada pipi. Terus kemudian karena adanya sariawan dan juga sakit tenggorokan ini mengakibatkan anak-anak biasanya akan hilang nafsu makan atau anoreksia. Terus ruam merah juga bisa ditemui nih pada pasien ini ya, yang biasanya tidak terlalu terasa gatal, kadang juga disertai dengan lepuhan ya di sekitar telapak tangan, telapak kaki, ataupun di bokong ya biasanya. Terus anak juga akan merasakan rewel biasanya dan juga mudah marah. Terus selain itu juga biasanya akan terjadi nyeri perut ataupun juga batuk dan juga pilek seperti pada flu pada umumnya. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada pasien. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium biasanya dilakukan tes seperti tes serologi, kemudian isolasi virus dengan kultur dan juga dilakukan tes PCR.
Nah, cara mencegahnya karena saat ini masih belum ditemukan vaksin untuk HMFD ini, maka yaitu cara pencegahan yang paling gampang yaitu dengan kita menjaga kebersihan diri kita ya. Dengan cara yang pertama adalah rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Khususnya saat setelah BAB atau ketika mengganti popok, jadi harus langsung mencuci tangan. Selain itu juga sebelum dan juga sesudah makan harus mencuci tangan menggunakan sabun. Terus kemudian juga tidak berbagi alat makanan bersama ya, ataupun juga alat minuman dari penderita, karena ini juga nantinya bisa berpotensi untuk menular ya, dan juga menghindari untuk kontak terlalu erat atau terlalu dekat dengan penderita, seperti tidak memeluk ya, ataupun tidak mencium seperti itu. Terus menutup mulut dan juga hidung ketika batuk ataupun ketika bersin ya, bisa juga menggunakan masker ataupun bisa menggunakan tisu ya. Sehingga dropletnya tidak ditularkan ya, tidak menular melalui udara kepada seseorang yang sehat. Selain itu juga harus rutin membersihkan benda yang dapat menjadi media penularan virus ya, seperti gagang pintu, terus kemudian meja, ataupun mainan-mainan anak yang ini berpotensi ya mungkin terkena cairan dari penderita ini sendiri. Terus juga jangan lupa untuk beristirahat yang cukup ya bila sedang mengalami gejala seperti flu, terus kemudian sampai kondisi ini benar-benar pulih. Nah, bagaimana nih, sudah pada tahu belum apa itu flu Singapura atau HMFD? Hand, Mouth, and Foot Disease, atau yang biasa disebut dengan penyakit tangan, mulut, dan juga kaki. Nah, kalau sudah tahu, jangan lupa untuk share video ini, like, dan juga subscribe. Jangan lupa juga komen agar video ini bisa memberikan dampak yang baik buat kalian. Sampai jumpa lagi.